Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah tes dan pengukuran. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan masuk ke materi bab 4 dan akan membahas tentang topik menilai teori menggunakan tes objektif atau kita akan membahas tentang tes objektif. Baik, seperti yang bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di layar. Nah, ini adalah peta konsep untuk bab 4. Kita akan mempelajari secara lengkap apa yang dimaksud dengan tes objektif, ya, mulai dari pengertiannya, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kita juga akan membahas prinsip-prinsip mendasar atau prinsip-prinsip penting dalam menyusun tes objektif. Termasuk juga alasan mengapa kita menggunakan tes objektif untuk menilai. Serta melihat berbagai bentuk tes objektif lainnya, ya, seperti benar salah, kemudian ada multiple choice atau pilihan ganda, kemudian ada isian singkat, dan juga ada menjodohkan atau matching test. Selanjutnya, setelah menyelesaikan bab ini, ada 5 hal yang diharapkan bisa kita capai bersama. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah pertama kita memahami tentang prinsip-prinsip dalam menyusun tes objektif. Kemudian yang kedua, kita juga mampu menjelaskan alasan mengapa tes objektif digunakan dalam soal yang kita buat. Ketiga, kita juga paham apa saja yang menjadi keterbatasannya. Kemudian yang keempat, kita bisa menyebutkan minimal 4 bentuk tes objektif. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah kita diharapkan mampu menyusun dan memilih jenis tes objektif secara tepat. Nah, fokus kita hari ini ada pada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dalam menyusun tes objektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan banyaknya soal yang bisa dibuat dalam tes objektif. Dan yang ketiga adalah apa tindak lanjut setelah kita menyusun, ya, daripada soal-soal tes objektif. Mari kita mulai dari yang paling mendasar adalah apa itu pengertian tes objektif, ya. Secara sederhana, tes objektif itu adalah soal yang jawabannya pasti dan hanya akan ada satu jawaban saja yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan tes objektif. Karena jawabannya mutlak, proses pemeriksaannya bisa dilakukan secara pasti dan tidak tergantung pada pendapat subjektif si pemeriksa. Ada beberapa jenis yang meliputi tes objektif, ya. Ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal benar salah, ada soal menjodohkan, kemudian juga ada soal isian singkat. Saat kita menyusun soal objektif, ada 4
prinsip atau 4 istilah kunci yang harus kita pahami. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan stem atau pertanyaan atau pernyataan atau soal. Yang kedua ada yang disebut dengan option. Option itu adalah semua pilihan jawaban yang disediakan, itu disebut dengan option. Kemudian yang ketiga ada key atau kunci jawaban. Ini adalah jawaban yang benar di antara pilihan-pilihan tadi atau option-option tadi. Dan yang keempat ada yang disebut dengan distractor. Nah, distractor ini adalah lawan daripada key atau jawaban yang salah. Tapi sengaja dibuat jawaban ini agar terlihat masuk akal, ya, untuk mengecoh siswa yang belum paham betul terhadap tujuan pembelajaran yang telah dibahas. Mari kita lihat contohnya. Di soal PJOK ini ada kalimat untuk melatih daya tahan otot kaki. Bentuk latihan yang efektif dilakukan secara rutin adalah ini ya, titik-titik. Nah, ini adalah stem atau disebut juga pokok soal atau pertanyaan ya. Nah, kemudian ada pilihan A, B, C, D. Nah, ini adalah yang disebut dengan option atau pilihan jawaban ya. Kemudian ada huruf B ya atau abjad B yang jawabannya diberikan bold ya, tanda hitam. Nah, ini yang disebut dengan key atau kunci jawaban. Sementara A, C, dan D, nah ini yang disebut dengan distractor atau jawaban pengecoh ya, atau jawaban salah. Ini sama juga dengan soal bahasa Indonesia ya. Ini sama juga dengan soal bahasa Indonesia. Kalimat ya yang mengandung hubungan sebab akibat pada teks di atas ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, ini ya. Ini yang soal ini adalah disebut dengan stem atau pokok soal atau pertanyaan. Kemudian optionnya, pilihan jawabannya adalah A1, B2, C3, D4 ya. Kemudian key atau kunci jawabannya ada pada C3 ya. Kemudian selain C itu yang disebut dengan distractor atau pengecoh ya. Jadi jawaban yang salah untuk mengecoh siswa ya, yang belum paham pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ini penting diperhatikan ya. Saat membuat soal pilihan ganda, ada dua hal penting yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah soal itu harus menguji pengetahuan atau keterampilan. Jadi soal dibuat itu harus menguji pengetahuan atau keterampilan. Yang bagaimana? Pengetahuan dan keterampilannya itu yang penting. Sesuai dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh kita di kelas. Jangan sampai kita membuat soal yang remeh-temeh atau tidak penting, bahkan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, soal harus punya tingkat kesulitan yang pas ya. Jadi soal itu harus memiliki tingkat kesulitan dari mulai soal yang low, mod sampai dengan soal yang hot. Yang tentunya ini harus memadai bagi siswa yang kita tes. Artinya memadai ini siswa memang paham terhadap soal yang diberikan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana menentukan banyaknya soal ya. Setelah kita mengetahui tadi pengertian ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan banyak soal? Nah, dalam menentukan banyak soal ini ada beberapa hal yang harus
perhatikan ya. Pertama adalah tujuan pembelajarannya seperti apa ya. Semakin banyak kompetensi yang harus diukur, jumlah soalnya tentunya meningkat ya. Jadi semakin banyak tujuan pembelajaran yang akan diukur, nah ini soalnya akan semakin meningkat. Nah, idealnya, yang ideal ini minimal ada 1 sampai 3 soal untuk setiap tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ada 1 sampai dengan 3 soal di setiap tujuan pembelajaran. Agar apa validitas ya isinya terjaga. Itu yang pertama ya. Agar validitas isinya itu bisa terjaga. Yang kedua adalah waktu ujian. Waktu yang tersedia untuk ujian tentunya ini akan membatasi jumlah soal yang dibuat ya. Semakin waktunya panjang, semakin banyak soal yang bisa diberikan. Tetapi semakin waktunya pendek, semakin banyak juga soal yang tidak bisa dibuat. Tapi untuk tadi valid dan apa konsisten, soal itu biasanya itu kalau soal sumatif itu harus di atas 30 atau 40 soal supaya reliable dan juga valid ya. Kemudian selanjutnya adalah tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan. Jumlah soal harus dibagi proporsi bobotnya. Misalkan 20 sampai 30% itu soal mudah, kemudian atau disebut dengan LOTS ya, lower order thinking skill. Kemudian 40 sampai dengan 50% adalah soal yang MOTS, medium ya, order thinking skill. Kemudian terakhir adalah ada 20 sampai 30% soal sulit. Ya, ini atau disebut juga dengan HOTS ya. Higher order thinking skill. Ini penting ya, jangan sampai soal yang kita buat itu mudah semua. Apalagi susah semua. Tapi harus diformulasikan, diatur ya. Dibagi komposisinya. 20% itu soal yang loud ya. Kemudian 40% misalkan soal yang mods ya, atau 50% soal yang mods, kemudian 30% soal yang HOTS ya. 20, 50, 30. Jadi totalnya 100% ya. Seperti itu. Selanjutnya ya, faktor lainnya ya itu tadi ya ada disebut dengan reliabilitas ya. Faktor penentu yang menentukan banyaknya soal selanjutnya adalah reliabilitas soal ya. Jumlah soal yang memadai misalnya di atas 30 butir soal ya. Jadi soal di atas 30 butir soal ini cenderung membuat hasil tes lebih reliable atau konsisten karena soal yang keluar itu akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada yang disebut dengan validitas soal ya. Validitas soal ini adalah berkaitan dengan bisa dipercaya atau tidaknya soal yang dibuatnya ya. Artinya untuk soal yang valid ini setiap tujuan pembelajaran yang utama harus terwakili oleh soal. Jadi untuk disebut soal itu valid, setiap tujuan pembelajaran harus terwakili dalam soal ya. Terakhir adalah usia peserta didik. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya, jumlah soalnya itu pasti semakin meningkat karena kompleksitasnya atau kesulitannya ya. Baik dari sisi materi ataupun dari sisi waktu ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan banyaknya sebuah soal dibuat ya. Kemudian selain itu juga ya jumlah soal dan proporsi soal ya
itu harus melihat jenjang, ya. Jadi perkiraan jumlah soal dan proporsi soal yang hot itu harus melihat jenjang sekolah yang kita ajar, ya. SD, SMP, SMA, mahasiswa tentunya berbeda, ya. Kalau SD 20 sampai 30 butir soal, kalau SMP 30 sampai 40 butir soal, kalau SMA 40 sampai dengan 50 butir soal, ya. Dengan catatan 20 sampai 30 itu rendah, ya. Proporsi hotnya harus rendah. Kemudian 30 sampai 40 butir itu proporsi hotnya adalah sedang. Sementara kalau 40 sampai dengan 50, proporsi soal hotnya itu adalah tinggi. Bahkan kalau di perkuliahan di mahasiswa itu sampai 30 sampai dengan 50 butir soal, tergantung format pilihan ganda atau uraian atau esai, ya. Soal yang dibuat oleh dosen. Nah, ini sangat tinggi, ya. Mahasiswa itu bisa sampai dengan 35% sampai dengan 50% proporsi soal yang hot atau yang higher order thinking skill, ya. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan bentuk soal objektif itu apa saja, ya. Bentuk soal objektif itu ada 4, ya, minimal. Yang pertama adalah pilihan ganda atau multiple choice. Yang kedua adalah benar salah atau true or false. Yang ketiga ada menjodohkan atau matching test. Yang keempat ada isian singkat atau melengkapi, ya. Short answer atau completion, ya. Selanjutnya adalah bentuk pertama dari pilihan soal soal atau tes objektif itu adalah pilihan ganda atau multiple choice. Nah, ini adalah bentuk soal yang paling sering digunakan, ya. Seperti yang sudah dibahas tadi, soal ini terdiri dari pokok soal, stem, kemudian ada kunci jawaban atau key, kemudian ada beberapa soal atau jawaban pengecoh, ya, distraktor, ya. Contohnya seperti soal ibu kota negara Republik Indonesia adalah, pilihan jawabannya ada A. Bandung, B. Surabaya, C. Jakarta, D. Semarang. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah Jakarta, ya. Bandung, Surabaya, Semarang ini adalah bukan eh, ibu kota Republik Indonesia. Nah, ini kalau melihat dari struktur soal ini adalah soal yang LOTS, ya. Lower order thinking skill atau soal yang sangat mudah karena rata-rata pasti bisa menjawab soal ini, ya. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah disebut dengan bentuk tes benar salah atau true or false, ya. Ini adalah bentuk soal yang paling sederhana, ya. Bentuk soal yang paling sederhana. Siswa hanya disajikan sebuah pertanyaan, lalu mereka harus menilai apakah pertanyaan atau pernyataan itu benar atau salah, ya. Contohnya adalah pada kalimat atmosfer bumi, ya, sebagian besar terdiri daripada gas nitrogen. Ini jawabannya apa, ya? Nah, ini jawabannya adalah true, ya, atau benar. Seperti itu, ya. Jadi benar salah ini adalah jawaban yang paling sederhana, ya. Anak hanya selalu memilih pernyataan yang muncul atau pertanyaan yang muncul, ya, yang dijawab dengan benar atau salah. Selanjutnya adalah bentuk tes objektif yang ketiga, ya, menjodohkan atau matching test. Nah, soal ini terdiri daripada dua kolom, ya, ada kolom sebelah kiri dan ada kolom sebelah kanan. Sebelah kiri menawarkan premis atau pertanyaan, dan sebelah kanan, kolom sebelah kanan biasanya menawarkan daftar respon atau disebut juga dengan jawaban, ya. Daftar respon atau disebut dengan
jawaban ya. Jadi sebelah kiri kolom premis pertanyaan, sebelah kanan adalah kolom yang berisi dengan respon atau jawaban. Nah, tugas siswa apa? Tugas siswa adalah hanya menghubungkan atau menjodohkan antara kolom kiri dengan pasangan yang ada di sebelah kolom kanan ya. Misalkan contoh planet terbesar adalah, nah, tinggal dicari jawabannya di sebelah kanan. Kemudian planet terdekat dengan matahari adalah, nah itu dicari juga ya. Jawabannya planet terbesar. Sebelah kanannya ada responnya. A. Venus, B. Jupiter, C. Merkurius ya. Tinggal dicari jawabannya. Mana planet terbesar? Oh, planet terbesar itu adalah Jupiter. Mana planet yang terdekat dengan matahari? Oh, ternyata planet yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Nah, itu yang disebut dengan matching point atau menjodoh. Dan yang keempat, ya, bentuk tes objektif yang keempat adalah isian singkat atau melengkapi ya. Short answer or completion. Nah, soal ini biasanya meminta jawaban yang sangat singkat. Jadi jawaban yang diminta pada isian singkat atau soal isian singkat adalah berupa jawaban yang singkat ya. Bisa berupa pertanyaan langsung, misalkan contoh seperti siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Nah, ini jawabannya pasti pada tahu semua ya, adalah Insinyur Soekarno. Jawabannya sangat singkat. Atau bisa juga berupa kalimat rumpang yang harus dilengkapi seperti berapakah hasil dari perkalian 8 dikali 7? Jawabannya adalah 56. Nah, ini adalah yang disebut dengan isian singkat atau melengkapi ya. Jawabannya singkat, kemudian untuk melengkapi pertanyaan rumpang seperti tadi perkalian 8 dikali 7, jawabannya adalah 56. Baik, mungkin itu rekan-rekan mahasiswa semuanya yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi pada malam hari ini dengan topik ya, menilai dengan menggunakan tes objektif. Mudah-mudahan pemaparan yang kita sampaikan ini bisa dipahami, dan pada malam hari ini kita sudah membahas berkaitan dengan apa itu tes objektif ya, kemudian prinsip-prinsip penyusunan tes objektif, kemudian juga bagaimana menentukan jumlah soal, dan juga apa saja 4 bentuk utama daripada tes objektif ya. Ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan, kemudian ada juga isian singkat ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas selanjutnya adalah berkaitan dengan mengenai kelebihan dari dan kekurangan daripada tes objektif ini ya, serta bagaimana keterbatasannya dari masing-masing bentuk soal yang ada pada tes objektif, dan bagaimana kita juga bisa menyusun soal yang baik untuk setiap bentuknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.